sore ini dengan perkenalan dulu ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny. Saya nanti akan memandu adik-adik semua untuk perkuliahan tentang teknik produksi bersih di sore ini. Oke, sebelumnya dari pihak kampus mungkin akan ada yang ingin disampaikan atau langsung saja. Iya Pak, pertama kali saya perkenalkan dulu, saya Tifa Paramita ya Pak ya, dosen Papua dari Produksi Bersih gitu. Baik, Hmm. siap. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Denny bersedia untuk menjadi dosen praktisi di Polban, khususnya untuk perkuliahan produksi bersih ini. Jadi produksi bersih ini tuh materi perkuliahan tingkat 3 Pak. Jadi harapannya dengan adanya kuliah praktisi ini juga bisa menambah pengetahuan dari mahasiswa gitu Pak ya berkaitan dengan penerapan produksi bersih yang ada di perusahaan gitu ya yang sudah dilakukan seperti apa kemudian pengembangannya sejauh apa gitu Pak. Mungkin cukup itu Pak dari saya sebagai dosen pengampu. Ya baik Bu, terima kasih atas eh, pendahuluannya dari Ibu siapa tadi? Mohon maaf, lupa namanya. Eh, Tifa Pak. Bu Tiva sebagai dosen pengampu untuk teknik produksi bersih ya. Baik, mungkin akan saya mulai perkuliahan sore ini dengan terlebih dahulu saya akan mempresentasikan materinya. Oke, sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin adik-adik sudah mengenal tentang di perkuliahan sudah berapa lama belajar tentang teknik produksi bersih untuk mata kuliah ini? Atau ini baru mulai? Sebelumnya sudah. Oh, sudah ada pendahuluan terlebih dahulu ya. Baik, mungkin untuk sebagai awalan eh, kita ini ada dua sesi ya, dua sesi materi perkuliahan teknik produksi bersih. Untuk sore ini saya akan menjelaskan sedikit teorinya saja dulu. Nanti untuk implementasi yang berhubungan dengan praktek di perusahaan kami, dan itu mungkin waktunya cukup lama, itu nanti di sesi berikutnya. Untuk sore ini saya akan menjelaskan tentang sedikit teori tentang produksi bersihnya saja dulu. Nanti akan saya paparkan dari beberapa slide yang akan saya sampaikan. Oke, ini adalah materi tentang produksi bersih di industri kimia, khususnya di perusahaan kami, di perusahaan yang bergerak di bidang produksi surfaktan. Nah, sebelumnya ini mohon diisi dulu ya daftar hadirnya. Daftar hadir kami sampaikan ini dalam bentuk form. Ini di slide tampilan QR code sebelah kiri atau link nanti akan saya sampaikan di chat. Ini adalah untuk daftar hadir. Sedangkan yang sebelah kanan ini nanti kita ada sedikit speed test dulu ya. Jadi seberapa eh, besar pengetahuan adik-adik tentang produksi bersih mungkin ini jangan dianggap terlalu serius. Mungkin santai aja karena ini hanya untuk sebagai ingin mengetahui seberapa besar adik-adik mengetahui tentang produksi bersih. Jadi mohon silakan diisi formnya. Di yang sebelah kiri ini adalah daftar hadir, di yang sebelah kanan ini untuk pretestnya. Atau nanti linknya saya share untuk
Ini di chat sudah tampak link daftar hadir dan juga untuk pretestnya. Silakan mungkin kira-kira 5-10 menit adik-adik mengisi form-form tersebut. Dow Indonesia Chemicals di bagian produksi yang mengelola di tentang supply chain, kemudian inventory dan eh, juga terlibat di masalah human resource yaitu untuk factory edukasi. Di PT KAU Indonesia Chemical saya bekerja sejak tahun 2003 dan untuk edukasi saya berasal dari ITS Surabaya dan alhamdulillah juga sebagai alumni Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung di tahun 1996 sampai 1999. Untuk profil saya ini bisa dilihat, nanti bisa dicek di LinkedIn atau di sosial media lainnya. Oke, berikutnya materi perkuliahan sore ini. Eh, untuk materi teknik produksi bersih ini, saya membagi dua materi kuliah, yaitu bagian satu hari ini, yaitu tentang teknik produksi bersih dan faktor kunci implementasi. Dan kemudian untuk bagian yang lain, di waktu yang akan datang, akan diisi dengan audit produksi bersih dan implementasi teknik produksi bersih, serta contoh-contoh implementasinya dari yang ada di perusahaan kami. Untuk sore ini, kita akan membahas bagian pertama dulu, yaitu tentang produksi bersih, mengenai definisi, implementasi, manfaat, dan kendalanya, serta faktor kunci implementasi, yaitu faktor kuncinya apa dan implementasi pengurangan limbahnya seperti apa. Sebelum ke definisi, mungkin ini kita akan melihat dulu tentang produksi bersih itu seperti apa diimplementasikan di perusahaan. Kita akan melihat contoh videonya. Baik, kita akan melihat bagaimana konsep produksi bersih itu dijalankan. Environmental problems are complex and multidimensional and not limited to one ecosystem level. Therefore, a systems approach is needed to identify clear relations between industrial activities and the environment. Cleaner production is a highly developed strategy designed for industrial systems management with regard to long-term demand and based on the principles of sustainable development. The objective of integrated strategies for waste minimization at the source is to eliminate pollution generation in production processes by modification of technological processes, raw materials and products. This concept aims to minimize the environmental impact of a product during its life cycle. Cleaner production can be applied very effectively as a starting point to define, monitor and analyze environmental problems, and also to create sustainable business plans and trustworthy relations between government, industry, and financial institutions. Никаких инженеров институтов по искусственной технической деятельности, по Савранкишков, колона технологии университету Падельни. Šiuo metu institute dirba per 20 darbuotojų, iš kurių vienas habilituotas daktaras ir 6 mokslų daktarai. 2000 metais Aplinkos inžinerijos institutas įsteigė savo filialą Vilniuje. Viena iš pagrindinių instituto veiklos sričių yra švaresnės gamybos vystymas ir jos diegimas
pramonės. Švaresnė gamyba kaip prevencinė strategija turėtų tapti visapusiškos atliekų vadybos sistemos dalis tiek įmonės, tiek valstybės lygyje. Per pastarąjį dešimtmetį Aplinkos inžinerijos institutas naudojo įvairius metodus ir priemonės diegiant šią koncepciją Lietuvos pramonėje, tačiau labiausiai pasiteisino Pasaulio švaresnės gamybos asociacijos bei instituto išvystyta metodika, kurią sudaro 5 pagrindiniai etapai. Ši metodika buvo panaudota ir įdiegta daugelyje Lietuvos įmonių, daugiau negu 150, kurių metu, programų metu buvo sugeneruota ir įdiegta daugiau nei 700 švaresnės gamybos inovacijų. Pagrindiniai šios metodikos dalis yra įvystomumo analizė ir sugeneruotų švaresnės gamybos inovacijų teigimas ir įgyvendinimas. Atlikus Lietuvoje parengtų švaresnės gamybos inovacijų analizę pagal aplinkos apsaugos sritis, galime padaryti išvadą, kad daugiausiai ši koncepcija taikoma energijos taupymo problemams spręsti ir vandens sąnaudoms. Finansavimo trūkumas buvo laikoma viena iš pagrindinių kliūčių diegti švaresnės gamybos inovacijų. Sėkmingai bendradarbiaujant instituto specialistams ir šiaurės šalių aplinkos investicijų fondo atstovams ši problema Lietuvoje buvo išspręsta. 1998–2003 metais lengvatinės paskolos švaresnės gamybos inovacijoms diegti buvo suteiktos 30 Lietuvos pramonės įmonių. Klaipėda is probably the fastest growing center of industry and transport in the Baltic states. The ice-free port guarantees a successful bridge between the east and the west. There is a good infrastructure for overland transport. The importance of Klaipėda as an international transport center will increase even more. Klaipėdos Baldai is a leading company in the Lithuanian furniture industry, taking a strong position on the international market. There are 450 employees in the company, and in order to maintain a front position on the market, innovation and the design of new products are necessary. At present, the furniture of the company is sold on the local market, but also in France, the Netherlands, Belgium, Germany, Great Britain, and other countries. In 1999, Klaipėdos Baldai was the first enterprise in the furniture manufacturing industry to have a certified environmental management system in accordance with the international standard ISO 14001. The system was created and implemented together with experts from Apini. The audit results show that the system is very efficient. In 1999, the company participated in the Lithuanian-Norwegian Cleaner Production Program. After the pre-assessment phase, it was decided to start the implementation of the concept. During the Cleaner Production Program, company experts and Apini representatives developed a project modernization of ventilation systems in the field of furniture production. The essence of the project is the air cleaning system in which clean and warm air returns to production. This innovation is based on the air cleaning system, which is designed for large volumes of air, as well as large quantities of dust. Each filter section has a separate control deck, which are internally connected. The cleaning of the filter, the supply of wood waste, and safety requirements are automated. The cleaned air is returned to the factory. The filtering system works continuously 24 hours a day. The cleaning of the filters is performed automatically during operations and technical breaks. The total investments of the project are 237,000 euros. In the year 2000, Klaipėdos Baldai was provided with a soft loan from the Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO. The innovation also reduced
the annual cost for the company by 90,514 euros. The outcome of the innovation was reduced dust emissions to the atmosphere by up to 100%, decrease of heat energy losses by 85%, improved working conditions, decreased consumption of electricity by 65%, decreased consumption of water by up to 100%, and decreased volume of waste for deposition by up to 100%. The payback for the innovation was 3 years. Pradedant 2000 metais mūsų įmonė buvo pradėta įgyvendinti kompleksinę sistemą, kuri padėtų šalinti ir utilizuoti gamyboje susidarančias ekologinės atliekas. Tiesiog įrengimuose susidarančios atliekos, pneumotransporto, tai yra ventiliatorių pagalba, pakeliamos į rankovinius oro varymo filtrus, vėliau nutransportuojamos iki kuro sandėlio ir iš kuro sandėlio patenka tiesiai į katilinę, kur yra sudeginti. Padedant NEFCO fondo lėšomis, pilnai įgyvendintas 2003 metais. Oke, mungkin itu tadi sedikit video tentang paparan proses produksi bersih, bagaimana diimplementasikan di industri. Kita tahu bahwa sebuah industri proses itu adalah mengolah bahan baku dari mulai pemilahan material yang akan digunakan, kemudian proses yang terlibat di dalamnya, dan kemudian beberapa alat yang digunakan untuk memproses material menjadi produk. Tentunya di dalam proses produksinya di sana bukan hanya bahan baku saja yang terlibat, tapi juga beberapa sumber resource seperti energi panas, kemudian air, listrik, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jika kita melakukan proses produksi begitu saja sesuai dengan alur flow yang terjadi, mungkin di sana yang dihasilkan adalah produk dan limbah serta penggunaan beberapa material. Kalau penggunaan material, kemudian proses, teknik, dan alat-alatnya itu tidak kita modifikasi, maka sejumlah polusi yang timbul seperti limbah cair, gas, atau udara, serta exhaust panas yang bisa timbul dari proses, mungkin itu akan menjadi terbuang ke lingkungan begitu saja, dan itu akan menjadi potensi sumber perusak lingkungan. Oleh karena itu, di dalam proses produksi bersih itu dilakukan beberapa hal, yaitu di antaranya adalah pemilahan material, kemudian modifikasi proses, kemudian modifikasi alat, dan juga treatment di endpoint sebelum dibuang ke lingkungan. Walaupun di treatment endpoint itu adalah tindakan terakhir, seharusnya tindakan endpoint itu menjadi lebih ringan performanya karena kita di awal sudah melakukan beberapa hal tentang teknik produksi bersih itu. Nah, tadi kita lihat dari video tadi adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari kita mengimplementasikan produksi bersih, di antaranya limbah yang dihasilkan menurun berapa persen dari kalau kita normal produksi tanpa implementasi produksi bersih, kemudian energi yang disuplai dan dirilis ke lingkungan juga bisa lebih kecil, dan beberapa keuntungan-keuntungan lainnya. Oke, tadi itu beberapa pemaparan tentang proses produksi bersih. Nah, ini adalah beberapa kegiatan contoh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, baik itu di industri, di keluarga kita, kemudian di pasar, di pertanian, atau di beberapa sektor kehidupan kita, di transportasi dan lain sebagainya. Semua kegiatan ini nantinya akan menghasilkan apa yang disebut dengan produk dan jasa. Nah, di dalam proses pembuatan produk dan jasa ini, yang dihasilkan bukan hanya produk dan jasa saja, tapi nanti ini dihasilkan limbah. Nah, limbah ini kalau tidak dikendalikan, maka akan menjadi sumber perusakan lingkungan. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah mungkin mengeliminasi, tapi mungkin kalau 100% hilang, mungkin itu tidak bisa 100% ya.
Oleh karena itu yang kita lakukan adalah mengurangi dampak dari limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu kita harus meminimais limbah yang dihasilkannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara teknik produksi bersih yang akan nanti kita paparkan itu. Dari uraian tersebut, untuk mengurangi jumlah limbah yang kita hasilkan, ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Yaitu pertama, itu pendekatan kapasitas daya dukung suatu sistem atau proses. Yaitu kapasitas produksinya kita atur sebagaimana mungkin sehingga si limbahnya itu tidak terlalu banyak terbuang ke lingkungan. Nah, karena apa? Karena kalau jumlah limbah yang dihasilkannya cukup banyak, maka ini akan menjadi tinggi pengolahan limbahnya. Terutama kalau kita suatu industri itu hanya mengandalkan proses pengolahan limbah di endpoint, yaitu di akhirnya saja, di proses produksi akhir. Kalau hanya pengolahan limbahnya itu di akhir saja, maka ini biaya pengolahan limbahnya akan sangat tinggi. Nah, ini mungkin pendekatan pertama dilakukan dengan eh, mengatur kapasitas produksi, sehingga eh, limbahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kapasitas produksi mungkin diturunkan, akan berdampak terhadap volume jumlah produk yang suatu industri jual ke pasar, ke customer. Oleh karena itu, dengan pendekatan penurunan kapasitas juga ini tidak menjadi solusi terbaik karena di sisi lain memang limbah bisa menjadi sedikit, tetapi dampak lain adalah terhadap kuantitas produksi menjadi menurun. Oleh karena itu mungkin eh, dilakukan cara lain. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Tadi disebutkan bahwa pengolahan limbah di endpoint itu di ujungnya, di akhir suatu proses, itu disebut dengan end of pipe treatment. Nah, kegiatan end of pipe treatment eh, ini menjadi kendala untuk proses kita melakukan produksi bersih karena limbah yang dihasilkan tetap terbentuk gitu. Dan ini hanya mengkonversi bentuk limbah yang dihasilkan selama proses ke bentuk lain yang hasilnya tetap limbah juga gitu. Misalkan dari bentuk cair kemudian disolidifikasi menjadi bentuk padat. Padat mungkin bisa ditreatment di tempat landfill untuk pengolahan limbah. Tapi itu mungkin masalah lagi untuk pengelolaan lingkungan di landfill, penggunaan eh, tanah untuk proses landfillnya. Atau jika misalkan setelah dirubah menjadi solid, kemudian dilakukan treatment burning atau pembakaran, maka itu berdampak lagi terhadap lingkungan, misalkan menjadi polusi udara dan lain sebagainya. Nah, kegiatan endpoint ini juga menjadi kendala karena bisa meningkatkan biaya produksi. Biaya produksi ini sebagai efek samping dari pengolahan limbah. Ini akan berdampak terhadap cost produksinya nanti. Dan juga ini eh, upaya perbaikan kerusakan alat akibat limbah yang dihasilkan cukup tinggi. Dan ini untuk pengolahan yang end of pipe ini umumnya juga cenderung baku mutu lingkungan kualitas limbah yang dihasilkan itu melebihi dari kapasitas yang ada sehingga ini cenderung melanggar aturan. Nah, oleh karena itu maka dari sini muncul apa yang disebut dengan produksi bersih. Jadi produksi bersih itu adalah kegiatan preventif yang dilakukan di awal, bukan di akhir. Seperti itu. Nah, ini contoh akibat buruk terhadap kondisi lingkungan, sungai menjadi kotor seperti ini dan kualitas udara menjadi kurang baik. Nah, sebenarnya apa sih produksi bersih itu? Nah, di sini kita jelaskan bahwa produksi bersih adalah sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat terpadu dan preventif. Nah, ini diterapkan di dalam proses produksi dan juga siklus pelayanan suatu produksi jasa kalau dia produknya jasa. Nah, ini diterapkan
di berbagai lini keseluruhan proses mulai dari pemilihan material dan perancangan produk. Ini di produknya sendiri ini ada reduksi limbah melalui perancangan produk yang lebih baik. Kemudian ya, artinya ada kegiatan mereduksi, mengurangi. Kalau kita tidak bisa menghilangkan, yang kita bisa lakukan adalah mereduksi, mengurangi. Kemudian penggunaan limbah untuk produksi baru. Jadi artinya ada reuse, ada kegiatan penggunaan daur ulang. Kemudian di prosesnya ini ada konservasi bahan baku, energi dan air. Kemudian pengurangan jumlah atau tingkat eh, racun, toksitas, emisi pada sumber bahan baku yang kita gunakan dan produk yang dihasilkan. Kemudian eh, ada pemilahan atau evaluasi dari proses teknologi yang kita gunakan, dan kemudian ada reduksi biaya dan teknologi. Ini yang dilakukan di lini proses, sedangkan di lini pelayanan atau jasa atau sistem yang terbuat. Nah, ini ada efisiensi manajemen lingkungan dalam perancangan dan pengiriman. Dari misalkan di sistem dari produk dari gudang logistik produk kita ke customer, maka kita pilih jalur pengiriman yang bisa mengurangi emisi gas buang transportasi, atau juga eh, kita memilih gudang third party yang kita tidak perlu eh, apa namanya, membuat sistem delivery, tapi kita menyewa gudang di tempat lain yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, ini dampak dari kegiatan produksi bersih ini akan berdampak lebih baik terhadap perbaikan efisiensi proses, produk, dan juga performansi lingkungan menjadi lebih baik. Serta tentunya ini akan memberikan dampak terhadap marginal income perusahaan, karena nanti dengan cost produksinya akan lebih hemat dengan harga yang kompetitif nantinya seperti itu. Ini mungkin konsep atau definisi dari produksi bersih digambarkan seperti yang ada di bagian ini. Masih tentang definisi, nah cleaner production atau teknik produksi bersih itu ini juga didefinisikan oleh beberapa lembaga yang concern terhadap eh, lingkungan dan terhadap proses bersih. Salah satu lembaganya itu adalah lembaga UNEP, ini di bawah PBB, yaitu United Nations Environment Program. Mereka mendefinisikan bahwa produksi bersih adalah sebagai strategi pencegahan dampak lingkungan terpadu yang diterapkan secara terus-menerus pada proses, kemudian produksi, jasa, dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Ini definisi yang dijabarkan oleh UNEP. Nah, artinya di sini ada pencegahan perusakan lingkungan sejak awal dan dilaksanakan secara terpadu dan terus-menerus. Karena yang namanya proses produksi kan eh, walaupun ada sistem batch satu kali produksi, tapi kebanyakan karena kita ingin keberlangsungan suatu proses produksi itu berlangsung sampai terus-menerus, maka ini dilakukan secara kontinu, seperti itu. Ini definisi dari eh, teknik produksi bersih yang diungkapkan oleh UNEP, United Nations Environment Program. Ada definisi lain yang ini definisi lokal dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, bahwa produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan kemudian diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai hilir yang terkait dengan proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, kemudian mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya. Sehingga kegiatan ini dapat meminimasi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia secara
serta dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, ini yang definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup negara kita di tahun 2023. Intinya sama, bahwa kegiatan produksi bersih itu adalah teknik produksi bersih itu adalah upaya pencegahan perusakan lingkungan atau preventif terpadu yang dilakukan sejak awal dan dilakukan secara kontinu secara terus-menerus di setiap kegiatan dari mulai awal produksi sampai akhir. Nah, seperti itu. Uh, jadi secara harfiah definisinya hampir sama ya, secara maknawi seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara teknik produksi bersih dan pengolahan limbah endpoint. Ini di sini. Kalau di teknik produksi bersih itu terdapat kegiatan pencegahan atau eliminasi atau pengurangan. Nah, ini pengurangan limbah yang dihasilkan. Kemudian ada kegiatan daur ulang, ada kegiatan recycle, kemudian ada mengambil kembali atau merecovery, diklaim, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah kegiatan produksi bersih. Sedangkan yang dia lakukan di treatment limbah di endpoint, yaitu ini berupa pengolahan dan penimbunan. Kalau yang namanya pengolahan dan penimbunan, ini tentunya hubungannya dengan ada proses lagi di ujungnya. Ada treatment, ada disposal lagi. Dan kegiatan ini tentunya akan selain terhadap lingkungan, karena ini pasti jumlah volumenya lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan yang produksi bersih tadi, juga ini akan menimbulkan cost yang lebih tinggi. Nah, ini dua perbedaan inilah yang menjadi dasar dari teknik produksi bersih dan teknik pengolahan limbah di ujung. Seperti itu. Nah, ini sumber materinya dari Weston, dari Stucky. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan kegiatan produksi bersih itu di dalam industri atau di dalam kegiatan sehari-hari, itu kita bisa lakukan juga. Nah, tadi sudah dijelaskan aktivitas yang dilakukannya adalah antara lain reduction, recovery, kemudian minimize, dan lain sebagainya. Di sini prinsip pokoknya adalah mengurangi atau meminimumkan. Kalau kita tidak bisa menghilangkan, artinya kita hanya bisa mengurangi. Tapi itu sudah merupakan bagian dari kegiatan teknik produksi bersih, yaitu mengurangi penggunaan bahan baku yang berlebihan. Kalau misalkan secara stokiometris reaksi produksinya diperlukan 10 mol, maka sesedemikian rupa, maka 10 mol itu saja yang digunakan kalau reaksinya sempurna. Tapi kalau reaksinya tidak sempurna, mungkin ada ekses. Mungkin bisa jadi 10,001 atau berapa mol gitu yang bahan baku yang digunakannya gitu. Nah, ini dari sisi penggunaan bahan baku. Kemudian dari sisi air, dari sisi energi, dan terbentuk limbah pada setiap kegiatannya. Kita lakukan proses minimasi, proses mengurangi. Nanti kegiatannya apa yang dia lakukan untuk meminimasi itu mungkin akan dijabarkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini kita ke prinsip pokoknya dulu. Kemudian kegiatan berikutnya adalah menghindari. Nah, ini menghindari penggunaan misalkan bahan baku yang kita gunakan itu bahan beracun. Kita bisa nggak menggunakan bahan alternatif yang tidak beracun? Makanya di sini perlu rekayasa proses. Misalkan suatu proses material A dengan B perlu katalis C. Apakah katalis C-nya itu beracun atau tidak? Bisa nggak dicarikan sumber uh, referensi lain supaya material A dan B itu bisa bereaksi, bisa menggunakan katalis yang lain yang tidak beracun. Atau misalkan daya racunnya diperkecil, tapi efektivitasnya cukup tinggi. Itu salah satu kegiatan untuk menghindari efek contohnya racun di sini. Racun dan berbahaya ya. Kemudian kita juga harus memahami prosesnya seperti apa.
apakah bahan-bahan tersebut bisa didaur ulang, di recycle atau tidak, seperti itu. Kemudian menerapkan pola manajemen di kalangan industri, baik itu di stakeholder perusahaan atau industri yang bersangkutan, juga di pemerintahan, dan juga eh, mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek kegiatan lingkungan yang mereka lakukan, seperti itu. Eh, Selain kegiatan yang ini sifatnya tidak terlalu menggunakan atau memodifikasi alat, kita juga beberapa hal yang bisa mengaplikasikan teknologi ini mungkin butuh sumber daya atau investasi ya. Tapi eh, investasi mungkin akan mahal di awal, tapi selanjutnya kalau kita melakukan kegiatan tersebut selama proses continue produksinya, lambat laun biayanya akan terkurangi karena kita menjadi lebih rendah cost produksinya. Nah, ini mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dan kemudian melakukan manajemen prosedur sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang pokok-pokok berikutnya adalah mengarah pada bagaimana kita melakukan kegiatan lean manufacturing, yaitu kegiatan yang sifatnya improvement di proses kita sendiri. Nah, ini adalah di proses produksi yang sifatnya ini harus dinegosiasikan antar semua eh, shareholder yang ada di perusahaan itu. Ini adalah prinsip pokok yang dilakukan di saat kita melakukan proses produksi bersih. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke materi berikutnya ya. Ya, Pak. Nah, prinsip pokok berikutnya ini seperti yang tadi dijelaskan oleh UNEP, kita mempunyai eh, 1E4R, eliminasi, reduction, reuse, recycle, recovery, dan reclaim. Dari KLH juga ini sama, ada rating, reuse, reduction, recovery. Dan ininya sama, yaitu kegiatan mengurangi pencemaran serta dampak bahayanya terhadap manusia. Nah, di perusahaan Jepang, dan mungkin ini diadopsi di negara kita sebagai slogan atau kegiatan, kita punya semacam filosofi apa yang disebut dengan 5S. 5S itu ini berasal dari filosofi kegiatan keseharian di perusahaan-perusahaan Jepang atau di keseharian orang-orang Jepang melakukan kegiatan 5S ini. Ini 5S ini eh, ada seri. Seri itu sort, yaitu memilah dari awal. Kemudian Seiton. Seiton itu eh, menyusun ulang, kegiatan menata ulang. Kemudian Seisho, yaitu kegiatan membersihkan atau melakukan merapikan dan membersihkan. Kemudian ada Seiketsu, yaitu melakukan standarisasi, yaitu sebuah sistem yang sudah tertata tersebut dibuat standarnya. Dan juga ini Shitsuke. Sistemais itu melakukan yang lebih rapih lah standarnya, kemudian penyusunan SOP-nya, kemudian dilakukan standarisasi. Nah, kegiatan 5S seri Seiton Seiso, Shikatsu, dan Shitsuke ini dilakukan oleh individu orang Jepang dan beberapa perusahaan yang berfilosofi Jepang. Dan kegiatan ini diadopsi bukan hanya oleh perusahaan Jepang saja, tapi juga oleh banyak industri lain, baik itu di Eropa, kemudian di Amerika, dan di kita sendiri. Nah, kegiatan 5S ini adalah metode untuk menciptakan area kerja kita itu yang lebih rapi, lebih bersih, lebih produktif, dan memaintain kondisinya, sehingga 5S ini merupakan salah satu konsep yang paling dasar dilakukan di semua kehidupan orang Jepang atau di
perusahaan-perusahaan Jepang. Dan ini sudah menjadi budaya mereka dan kita patut appreciate terhadap mereka dan saya mengapresiasi apabila adik-adik nanti dalam kehidupan kesehariannya juga bisa mengimplementasikan kegiatan 5S ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih detailnya kegiatan 5S ini? Tadi udah dijelaskan ada seri Seton, Seiso, Shikutsu, dan Shitsuke. Ini adalah meringkas, merapikan, melakukan kegiatan yang lebih resik, lebih rapi, lebih bersih, kemudian merawat dan rajin continue sebagai standarnya seperti itu. Nah, inilah kegiatan 5S itu seperti itu. Oke, kita lihat nih aktivitas dari kegiatan 5S ini seperti apa. Kita melihat contoh videonya. 5S is a lean methodology aimed at transforming messy, confusing workplaces into ones that are clean and easy to work in. The actual steps that comprise 5S are sort, set in order, shine, standardize, sustain. The results of a successful 5S program include increased productivity, quality, safety, morale, and decreased waste. 5S begins with the sort step. Sorting works to eliminate all the unneeded tools and materials and creates a space free of clutter. This allows for a logical workflow, free from distraction. A good rule of thumb is, if you do not use it on a daily basis, throw it out. Leave only the things you absolutely need to get the job done. The sort step can be difficult, as frequently employees get so used to the clutter that they don't even see it anymore. Red tags are an invaluable tool for this step. These help identify the objects that need to be removed from the workplace. When you see something that you think may need to be removed, you put a red tag on it. This lets everyone know that the item needs to be evaluated. After the sort phase is complete, it's time for set in order. The goal here is to create a standardized, consistent way to store and retrieve tools and materials. If items get used together, store them together. Put frequently used items closest to the user. Arrange tools and materials in order of use. Tool chests with drawer labels make finding that socket much easier, and the floor can even be labeled, indicating where trash cans, machinery, and other equipment should be placed. Floor marking can also improve organization during this step. In addition to improving safety, they can mark work areas, locations for materials, goods, processes, and more. Industrial floor tapes are often preferred to painted lines, as they are more resistant to damage and don't require long dry times. They are also easy to clean and require little upkeep. Now that everything is set in order, it's time to shine. When this step is implemented, two things will happen. First, your employees will enjoy coming to work in a clean environment. Second, because you are keeping the equipment and your surroundings in great shape, you will have fewer injuries and fewer equipment breakdowns. This means greater productivity and lower costs. In the 5S system, cleaning is everyone's responsibility, from managers to interns. If there is a standardized form for making cleanliness possible, it is more likely that everyone will use it. The daily shine practice should also include inspection and maintenance. Inspecting tools and machinery for damage should be included in a daily checklist. The goal of shine is to keep everything clean and working so it lasts as long as possible and doesn't break down. Once the workplace is clean and organized, it's time to standardize. This step creates a system of tasks and procedures that will ensure the principles of 5S are performed daily. Standardize uses 3 steps. 1. Make sure each employee knows their responsibilities. 2. Make it a part of their daily routine. And 3. Evaluate periodically. Finally, all these steps need to be continually used to make a difference. That's where the last S comes in, sustain. Sustain involves incorporating 5S into your daily routine, so it does not fall by the wayside. Assigning time to do these steps correctly is critical. For example, designate the 15 minutes before lunch and shift end as shine time. Get everyone involved across all departments. If employees see that management is not following the steps, do you think that they will continue to do it? Forming a rotating committee to oversee 5S can help with engagement as well. Posters, banners, and newsletters can be a constant reminder of the importance of 5S. The 6th S is safety.
Programs that include this step are called 6S. Safety plays a critical role in every company and goes hand in hand with proper organization. In fact, 5S can be a huge first step in creating a safer workplace. Personal protective equipment, training, and easy to understand labels and signs can all contribute to a safe visual workplace. 5S is a system, a philosophy, and a culture. Remove clutter with sort, organize with set and order, clean with shine, set your routine with standardize, and motivate with sustain. It's that easy. For more information, visit creativesafetysupply.com. Oke, 5S. 5S itu adalah kegiatan keseharian sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di industri, tetapi juga diimplementasikan dalam proses produksi. Nah, ini tujuannya adalah agar proses yang dilakukan di sebuah proses produksi itu efektif dilakukan dan efisiensi dalam sisi waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat ketika Transforming ini the actual steps that misalkan suatu barang ini disimpan di rak ini dengan rapi, maka kita akan mudah mencari pada saat barang ini akan digunakan di proses produksi berikutnya atau dokumen, misalkan ya, mencari dokumen, maka mencari barang ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Atau kan kalau dalam dunia industri time is money ya. Kalau mencarinya saja itu cukup lama karena berantakan kondisi lingkungan di sekitarnya, maka itu akan menjadi dampak terhadap proses-proses yang terjadi di suatu industri. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan adalah ini menata lebih rapi lagi bahan baku, baik itu bahan baku, peralatan, atau apapun di tempat yang semestinya. Sehingga kita bisa menggunakan barang atau bahan tersebut secara efisiensi dari sisi waktu, dari sisi delivery dari tempat satu ke tempat lainnya. Ini akan memudahkan aktivitas penggunaan material ini. Nah, ini misalkan ada kunci yang di set order di alat yang seperti ini, disesuaikan dengan tempatnya, kita akan melihat nih, kalau misalkan kunci yang tengah ini digunakan, nah, kita bisa ngecek apakah memang ini digunakan atau hilang. Karena ini posisinya sudah tertata rapi, kita bisa langsung tahu nih bahwa kunci yang tengah ini misalkan sedang digunakan. Kalau sedang digunakan ada catatannya digunakan di mana. Kalau hilang, tidak ada catatannya, berarti ini alat ini hilang. Artinya kita bisa langsung mendeteksi ini abnormality apa yang terjadi di proses atau di alat tersebut. Nah, ini contoh kecilnya saja. Nanti di industri lainnya, mungkin di peralatan lainnya kita bisa mengecek lebih jauh lagi. Kegiatannya simpel, hanya menata saja di tempat yang seperti ini, tapi ini berdampak besar terhadap proses, baik proses produksinya atau modifikasi alatnya dan lain sebagainya. Dan ini sangat berdampak terhadap kegiatan produksi besi ini. Kegiatan 5S ini sangat berdampak baik seperti itu. Oke, sebelum lanjut supaya tidak tegang, mungkin saya akan ngasih sedikit quiz tentang 5S. Oke, adik-adik bisa menggunakan handphone atau laptop. Semuanya ada kuotanya nggak? Mohon maaf. Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Kita akan bermain-main sebentar nih tentang 5S. Ini hanya soal menjawab soal sih, tapi dibikin gembira dengan soal ini. Oke, siap semuanya. Nanti masuk ke ini ya, ke aktivitas kuis ini.
Maaf, 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 sebentar, 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 saya ulang. Ini saya share link link kuisnya. Bisa join atau klik linknya di chat. Semuanya sudah klik chatnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Oke, kita mulai. Ada yang sudah mengerjakan sampai akhir? Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya sepertinya untuk kuis itu biasanya kita dikasih kode untuk mengikuti kuisnya Pak. Nah ini Iya. kebetulan untuk yang link yang di-share itu kita sebagai yang memulai untuk start Oh, yang kuisnya gitu mulai ya. Pak. Iya, Oke, oke. Ini oke. Ini mohon maaf nih ada kendala. Oke, mungkin nanti di akhir aja ya. Oke, di baik, akhir aja nanti baik mungkin Pak. untuk kegiatan yang lain. Mohon maaf nih ada kendala. Oke, mungkin sementara saya lanjut saja dulu untuk materinya. Eh, oke, tadi sampai dengan 5S ya. 5S itu adalah kegiatan filosofi budaya Jepang yang diimplementasikan bukan hanya oleh orang Jepang, tapi juga sebisa mungkin kita bisa meniru aktivitas ini. Sebetulnya ini budaya ini juga bukan hanya diimplementasikan oleh orang Jepang sebetulnya. Kita sendiri kalau ingin lebih bersih sebetulnya bisa melakukan hal ini karena ini adalah kegiatan keseharian kita. Nah, ini implementasi 5S ini dilakukan dari beberapa hal yang tindakan sederhana, yaitu berupa kegiatan preventif dan eh, pelakuan strategi yang dilakukan di beberapa lini suatu proses.
tadi ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Contohnya ini adalah kegiatan utamanya adalah ada rating, yaitu suatu konsep pemikiran yang harus kita pikirkan kembali ini. Bagaimana prosesnya itu dari awalnya itu bisa dimodifikasi atau tidak. Kemudian reduce, penggunaan limbah pada sumbernya, yaitu upaya mengurangi atau menurunkan timbunan limbah pada sumbernya. Kemudian reuse atau penggunaan kembali, yaitu upaya menggunakan kembali suatu limbah tanpa mengalami perlakuan fisika atau kimia atau biologi. Kemudian recycle, daur ulang, ini sama memanfaatkan kembali dengan pemrosesan. Kemudian ada juga recovery, yaitu upaya memisahkan suatu bahan yang bisa diambil dari limbah yang dihasilkan. Atau juga berupa energi. Dan yang terakhir ini ada pengolahan limbah dan pembuangan limbah. Ini aktivitas yang secara hierarki ini yang paling rendah, hierarki dari implementasinya. Nah, untuk implementasinya itu tadi sudah dijelaskan ada pengurangan limbah pada sumber pencemarnya. Nah, pilihan aktivitas yang bisa dilakukan di dalam prosesnya itu tadi ada kegiatan 5S, yaitu good housekeeping, yaitu perubahan Bapak, maaf, share Ya. screen-nya belum muncul lagi. Oh ya, oke, sebentar. Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Oke, implementasi berikutnya ini setelah memahami pengertian atau definisi teknik produksi bersih yang tujuan utamanya adalah pengurangan limbah pada sumber pencemarnya dan juga teknik daur ulang. Ini ada beberapa pilihan proses, baik itu dilakukan di pemilihan material atau proses atau alat. Ini yang dilakukan adalah melakukan good housekeeping, yaitu bagaimana kita menyimpan material yang akan digunakan sebisa mungkin pada proses penataan material-material atau alat-alat yang akan digunakan di proses itu kita tata sedemikian rupa sehingga di proses penyimpanan material atau penataan alatnya itu tidak menjadi sumber limbah pada proses berikutnya. Kemudian juga ini perubahan komposisi material yang digunakan. Kita lakukan aktivitas ini juga ini sebagai alternatif. Apakah tadi seperti tadi dijelaskan penggunaan katalis itu bisa dimodifikasi atau tidak? Makanya ini di sini butuh pengetahuan tentang rekayasa engineering proses. Material A dengan B itu bisa dipercepat atau dimodifikasi prosesnya sehingga tidak menjadi sumber limbah ketika menghasilkan produk C, seperti itu. Kemudian secara teknis kondisi sistemnya, apakah bisa diatur suhunya atau tidak, seperti itu, agar penggunaan energinya tidak terlalu banyak, seperti itu. Kemudian perubahan performa produk. Performa produk ini yang menyangkut produk akhir. Apakah bisa cukup hanya langsung dari reaktor itu langsung dipilling atau misalkan harus ditreatment terlebih dahulu sehingga mengurangi misalkan kalau memang itu harus ditreatment dari produk keluaran dari reaktor itu di proses berikutnya, apakah prosesnya dimodifikasi lagi lebih simpel sehingga mengurangi proses pemindahan produk dari alat satu ke alat yang lainnya. Itu juga salah satu kegiatan produksi bersih. Atau juga apabila terdapat kegiatan penggunaan kembali barang-barang yang reject. Reject itu bisa di-recycle, diolah kembali di dalam suatu proses seperti itu. Ini adalah implementasinya di dalam kegiatan produksi bersih tersebut. Nah, teknik-teknik yang sama juga ini materinya sama, yaitu lebih ke
eh, recycle dan penggunaan bahan-bahan baku, dan kemudian modifikasi proses. Ini semuanya kata-kata ini diulang agar apa? Memang karena inti dari teknik produksi bersih itu adalah kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu kegiatan penggunaan kembali, kegiatan pengendalian dari sumber pencemarnya, yaitu itu berupa kegiatan pengurangan sumber limbah dari sumber pencemar. Nah, kemudian ada juga kegiatan daur ulang. Kegiatan daur ulang itu menggunakan kembali atau mengembalikan produk dari sistem ke proses kembali, atau juga penataan-penataan di sistemnya tersebut. Dari situ kita bisa melihat apa sih yang diharapkan dan aplikasinya di produksi bersih ini adalah untuk di prosesnya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Kemudian dalam hal pemakaian bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya. Juga ini sebagai pemilihan alternatif bahan baku. Bisakah kita menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan? Bisakah kita mengurangi misalkan konsentrat yang lebih encer dibandingkan dengan apabila kita menggunakan konsentrat yang lebih pekat, yang itu berpotensi untuk sumber pencemar lingkungan seperti itu. Ini terhadap proses produksi. Terhadap produk juga ini berdampak pengurangan keseluruhan daur siklus produknya. Apakah dia bisa lebih awet, penggunaan material produk yang dihasilkannya lifetime-nya cukup lebih lama, atau misalkan kalau di tempat kami itu penggunaan deterjen liquid. Deterjen itu yang biasanya menggunakan serbuk. Sekarang ada inovasi penggunaan produk deterjen liquid. Kenapa dengan liquid? Karena dengan produk deterjen liquid itu konsentratnya dia lebih kental. Walaupun dari sisi foamnya atau busanya itu lebih sedikit, tapi penggunaan deterjen liquid itu dia bisa menghemat penggunaan air. Juga terhadap daya bersih si pakaian pada saat mencucinya itu lebih kuat. Sehingga eh, ini berdampak terhadap efisiensi produk yang dihasilkan seperti itu. Dan ini juga bisa mengurangi penggunaan bahan baku serta limbah yang dihasilkan di pembuangan akhirnya nanti. Nah, ini dari sisi produk yang dihasilkan. Sedangkan dari sisi jasa atau servis, mungkin ini bisa menitik beratkan pada kegiatan. Kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan 5S secara keseluruhan, maka upaya yang bisa kita lakukan di awal adalah cukup 3S saja atau 3R saja, yaitu mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan mendaur ulang terhadap sistem. Itu sudah cukup menjadi salah satu aktivitas yang diimplementasikan dalam kegiatan 5S, kegiatan teknik produksi bersih. Karena dengan cukup kegiatan 3R ini saja, semua aktivitas yang berhubungan dengan pencegahan pencemaran lingkungan bisa diminimasi. Nah, terlebih lagi apabila kita bisa melakukan 2S berikutnya atau 2R berikutnya, itu melakukan perawatan atau membuat standarisasi sistem. Nah, itu bisa lebih efektif lagi terhadap improvement yang dilakukan di dalam sistem yang kita buat seperti itu. Ini aplikasi proses produksi di dalam industri. Nah, manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari kegiatan produksi bersih? Ini adalah pertama, bisa mengurangi biaya produksi, mengurangi limbah yang dihasilkan, kemudian meningkatkan produktivitas proses produksi. Karena tadi di awal, kalau
pendekatannya mengurangi kapasitas produksi, maka itu berdampak dengan volume produksi dan penjualan industri itu akan menurun. Maka yang dia lakukan adalah justru kita melakukan peningkatan produktivitas, produksinya terus naik, tapi lingkungan dampak terhadap lingkungannya bisa terkurangi seperti itu. Manfaat lain adalah mengurangi penggunaan energi, kemudian meminimasi pembuangan limbah sebisa mungkin. Kalau misalkan bisa sampai zero waste itu cukup sangat baik. Tapi mungkin kalau tidak bisa, yang kita lakukan adalah meminimasi. Selain itu kita juga bisa menambah value added terhadap produk yang kita hasilkan. Karena produk yang kita hasilkan itu misalkan kemasannya itu eh, untuk deterjen ya. Yang biasanya kita pakai botol, kita pakai kemasan refill. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fibowo Butono dari Iya, kelas 3 Teknik Kimia Pak. iya. Mengenai tadi yang 5S, tertarik Pak dengan moto 5S tersebut. Namun kira-kira dalam suatu industri itu, apakah semua karyawan atau bahkan stafnya dapat melancarkan atau melakukan itu dengan sempurna gitu Pak? Iya, Dan oke, kira-kira baik. jika terdapat hambatan yang paling utama itu apakah situasi ataupun dari SDM-nya gitu Pak? Terima kasih. Oke. Mengenai 5S, 5S itu sebetulnya adalah budaya eh, keseharian yang itu eh, menjadi semacam attitude seseorang. Nah, memang di kita, khususnya di Indonesia itu kendalanya adalah eh, implementasi attitude kebersihan itu cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Nah, di perusahaan Jepang sekalipun, karena kita orang yang mengoperasikannya orang orang kita, orang lokal kita, walaupun di sana ada ya budaya Jepang, tetapi kalau individunya tidak bisa menjalankan konsep 5S ini dengan baik, maka eh, konsep ini tidak akan berjalan sempurna gitu. Nah, oleh karena itu yang paling penting dari kegiatan 5S ini adalah eh, menanamkan budaya ini terhadap diri kita sendiri saja dulu. Diri kita, kemudian setelah itu melakukan edukasi secara kontinu, terus-menerus ke orang lain. Karena apa? Eh, karena kalau konsep ini tidak secara kontinu terhadap orang lain, maka hanya satu individu saja mungkin yang bisa melakukan kegiatan ini. Dalam individunya itu sendiri harus memahami konsep 5S itu sendiri. Kemudian kalau di perusahaan itu kita punya semacam tim atau evaluator yang nantinya itu melakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan 5S. Nanti dari sebuah tim tersebut nanti kita secara periodik baik itu sebulan sekali atau minimal sebulan sekali atau mungkin sepekan sekali lah kita melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan 5S yang dilakukan oleh operator atau oleh setiap bagian di beberapa bagian produksi atau di bagian perusahaan tersebut. Misalkan di bagian produksi kita ya, jadi fokusnya ke bagian produksi.
Maka kegiatan produksi tersebut apakah mulai dari delivery, kita minta material ke gudang, kemudian pengiriman material ke shop floor produksi, kemudian proses charging material tersebut ke dalam reaktor atau ke dalam vessel reaktor itu dilakukan mengikuti SOP yang ada. Jadi selain tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi tersebut, maka di sana ada semacam SOP atau standar di perusahaan tersebut. Apakah eh, proses-proses yang dilakukan di setiap lini proses produksi itu dilakukan sesuai dengan SOP yang ada atau tidak gitu. Tadi misalnya ketika kita meminta material ke bagian logistik untuk menyediakan bahan baku yang akan disiapkan untuk proses produksi, apakah eh, bahan bakunya tersebut sudah sesuai dengan eh, kita punya namanya SMP, Standar Manufacturing Procedure, SMP yang ada atau tidak. Kalau material yang digunakannya itu sesuai dengan eh, runutan proses produksi yang ada yang kita akan produksi, maka kita buat checklist nih. Checklist ini sesuai atau tidak. Itu proses memintanya saja. Kemudian eh, meminta ke bagian gudang ya yang menyediakan material. Selain itu juga nanti ada proses menata material tersebut sebelum masuk ke shop floor produksi ya. Nah, di sana juga dilakukan proses penyimpanan yang lebih rapi. Bagaimana kegiatan tersebut ditata, disusun, sehingga nanti pada saat charging material ke vessel atau ke reaktor tersebut tidak salah masuk, tidak salah charging. Karena bisa saja material yang dimasukkan itu salah salah loading atau salah charging ke vesselnya. Karena mungkin drumnya sama, quantity-nya sama. Makanya kita membuat list nih material apa saja yang digunakan di situ di sebelum charging itu dimasukkan ke dalam vessel. Seperti itu. Itu dari sisi SOP-nya, standarnya. Oke, ya. Ya, baik, Pak. Ya. Berarti selain dari agar tidak tertukar itu juga mengurangi minimalisir ada bahan yang diselundupkan, Pak. Maaf, ini mungkin ada kasus dari industri tertentu, Pak, yang pernah saya temui. Iya, ya di industri kami karena kita menggunakan variasi bahan baku yang beragam, nah itu sering terjadi memang salah charging. Nah, kalau salah charging itu bisa berdampak pertama di prosesnya, mungkin gagal proses. Tapi kalau misalkan masih bisa direcovery, mungkin kita bisa diseparasi nih. Nah, kalau yang namanya salah charging itu terjadi, ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan di sana. Selain produknya mungkin menjadi produk yang gagal dan itu menjadi limbah. Kalau itu menjadi limbah kan itu harus ditreatment di endpoint water treatment kita. Tapi kalau misalkan masih bisa di recovery, kita lakukan proses recovery seperti itu. Makanya eh, yang dilakukan di awal ini berupa pemilahan di sisi materialnya dan penataan di sisi eh, materialnya ini sangat-sangat penting seperti itu. Itu dari sisi charging material. Kemudian di sisi proses, misalkan kita untuk mereaksikan material A dan B itu prosesnya ada beberapa alternatif. Ada proses yang menggunakan vessel A atau reaktor B atau alat yang lain. Nah, kita bisa pilih apakah mau alat A, B, atau C. Nah, itu mana yang sekiranya itu sesuai dengan availability alatnya yang ada, juga kesesuaian dengan bahan baku dan resource-nya yang ada, energinya. Kalau misalkan kita lebih cenderung alat B yang lebih efektif, maka kita pilih alat B tersebut. Nah, tapi ini juga tergantung pada kondisi dan situasi schedule produksi. Karena yang namanya jadwal produksi yang sudah disetting oleh production planner itu tidak selalu bisa menggunakan resource alat yang available yang memang itu lebih ramah lingkungan. Ada juga memang
eh, yang pada suatu kondisi kita mau tidak mau menggunakan alat yang ya apa boleh buat itu menghasilkan limbah atau proses energi yang lebih boros seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini ya apa boleh buat kita eh, yang bisa kita lakukan adalah tetap yang menimbulkan dampak yang paling kecil seperti itu. Jadi schedule produksi juga ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan proses yang akan kita lakukan. Ini eh, beberapa aktivitas di kegiatan 5S dan schedule produksi dan tadi ada sortir ya, kemudian ada modifikasi proses, ada modifikasi. Kalau misalkan barangnya sudah jadi nih, sudah dihasilkan. Nanti yang perlu difikirkan apakah misalkan pengemasannya menggunakan pengemasan eh, paper atau drum atau jumbo bag atau menggunakan produk yang bisa didelivery ke customer langsung. Misalkan menggunakan isotank atau lori. Contoh misalkan produk kita itu disimpan di dalam suatu tangki ya, tangki yang besar, cukup besar. Memang kita tergantung customer-nya, karena customer yang memilih produk kita itu mereka mau mengemas atau mengemas produknya tersebut ke dalam tangki atau ke dalam isotank atau ke dalam paper bag. Nah, itu sangat tergantung customer. Tapi kita bisa menawarkan ke customernya. Ini kalau menggunakan lori itu semacam tangki Pertamina, mobil tangki Pertamina. Nah, kayak gitu. Produk cair kita dikirim ke customer dalam bentuk lori seperti itu. Nah, kalau menggunakan lori itu kita bisa mengirim jumlah produknya dalam jumlah balok atau jumlah produk yang besar ke customer sekaligus. Nah, artinya di sini dari sisi polusi emisi transportasinya bisa diminimais karena dengan jumlah yang banyak emisinya cukup sekali emisi gitu. Nah, atau kita bisa menggunakan pengemasan produk ke kontainer yang misalkan untuk 10 ton itu kalau satu lori bisa satu mobil. Kalau ke kontainernya 1 ton berarti kita perlu 10 eh, kontainer nih. Artinya kita butuh energi lagi untuk mengangkat kontainer dari sistem pengemasan ke eh, truk yang nanti mengangkut, kemudian nanti ke forwarder dan sampai akhirnya si barang tersebut sampai ke customer. Artinya butuh effort. Makanya kita bisa punya pilihan yang bisa kita tawarkan ke customer. Harapannya sih si customer memilih yang eh, apa namanya polusinya lebih sedikit, hasil dampak polusinya lebih sedikit. Tapi ya kalau misalkan customer ternyata memilih yang tertentu, ya kita bisa bisa tawarkan terlebih dahulu seperti itu. Ini aktivitas yang dilakukan di kegiatan 5S tersebut. Mungkin itu bisa Ya, menjawab pertanyaan ya. ya baik. Ya, terima kasih Pak dapat dipahami. Oke, saya mungkin untuk contoh real dalam bentuk gambar atau kegiatan nyatanya nanti akan disampaikan di periode pertemuan berikutnya ya. Baik, Karena untuk sesi ini nanti akan eh, lebih banyak ke teorinya. Nah, saya ya, lanjut tentang materinya. Ini kendala apa saja yang dilakukan dalam proses penerapan produksi besi itu? Itu dari sisi kendala ekonomi. Misal, karena suatu perusahaan itu, suatu industri itu mempunyai keterbatasan tersendiri dalam implementasi kegiatan 5S itu. Baik dia bisa melakukan inovasi tersebut apabila si inovasi tersebut memerlukan biaya tambahan, maka mereka juga mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi mengenai kendala ekonomi ini, sebetulnya ini hanya terjadi di awal proses saja. Kalau eh, memang investasi modifikasi atau investasi peralatannya cukup besar di awal. Tapi kalau prosesnya itu continue, maka di proses berikutnya biaya yang besar ini akan terkurangi dengan
keuntungan atau manfaat yang lebih banyak di ujung atau di akhirnya. Nanti harapannya kendala mengenai ekonomi ini dapat diminimalisasi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada kendala lain yaitu kendala teknologi ini karena tidak semua industri itu eh, memiliki pengetahuan atau mempunyai beberapa orang engineer untuk improve proses di suatu industri yang ada. Mengapa? Karena keterbatasan kapital atau modal yang dimiliki oleh customer industri tersebut, suatu industri tersebut. Nah, harapannya nanti dengan adik-adik belajar teknologi bersih ini nanti terpicu oleh adik-adik ini untuk eh, menimba ilmu lebih banyak lagi, terutama tentang rekayasa proses dan lain sebagainya, agar nanti bisa join di beberapa perusahaan industri, terutama industri kimia yang bisa melakukan aktivitas produksi bersih. Harapannya nanti kalau adik-adik nanti lulus bisa join di perusahaan kami. Boleh, Pak. Kemudian, kemudian kendala lainnya selain ekonomi dan teknologi juga ini kendala sumber daya manusia karena memang sumber daya manusia inilah yang paling pokok ya karena yang menjalankan suatu industrinya dan juga ya subjek subjek yang melakukan industri itu ya manusianya itu sendiri. Kalau kitanya sendiri tidak melakukan inovasi atau improvement terhadap diri kita sendiri, maka itu akan menjadi susah seperti itu. Nah, inilah mungkin kendala-kendala yang dilakukan yang dihadapi dalam implementasi teknologi teknik produksi bersih di suatu industri itu. Gitu. Nah, untuk menerapkan produksi bersih itu, hal apa saja yang harus menjadi key point atau faktor kunci agar penerapannya itu berhasil dilaksanakan. Yaitu yang pertama adalah dari sisi kita sebagai subjek sumber daya manusia sebagai pelakunya, itu harus memahami dulu pemahaman terhadap proses produksinya itu. Karena kalau prosesnya itu tidak diketahui secara keseluruhan, maka kita akan kesulitan di bagian mana kita akan melakukan eh, aktivitas produksi bersih. Misal untuk memproduksi material C itu diperlukan proses A, B, dan yang lainnya. Maka kalau kita nggak mengetahui di bagian proses A secara detail, akan kesulitan nanti ketika masuk ke bagian B-nya. Nah, itu harus dipahami bagaimana proses tersebut dilakukan, yaitu memahami secara keseluruhan bagaimana proses produksi itu berlangsung. Mulai dari pemilihan material tadi, dari proses produksi, dari pemilihan alat, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi manajemen perusahaannya, yaitu dari komitmen dari yang punya pabrik nih. Nah, mereka harus berkomitmen juga, karena mereka yang punya modal, istilahnya, mereka kalau ingin proses produksinya bersih, nanti akan berdampak terhadap keuntungan perusahaan, seperti itu. Dan ini harus mendapat dukungan penuh dari sisi manajemen. Kalau tidak, kita akan kesulitan nanti di dalam mengimplementasikan, terutama seperti tadi membiasakan aktivitas 5S itu sangat sulit kalau tidak ada reward and punishment dari perusahaan, dari manajemen, seperti itu. Oleh karena itu, reward and punishment itu cukup penting nanti apabila kegiatan contoh yang sederhana 5S itu bisa diterapkan di perusahaan, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah faktor dari karyawannya sendiri. Kalau karyawannya kita mau melakukan kegiatan ini dengan baik, maka ini juga akan berdampak terhadap kita sendiri. Nanti pekerjaan kita akan menjadi lebih sederhana, akan lebih cepat selesai. Di sisi lain, pendapatan kita akan lebih banyak, bonus-bonus kita di sisi karyawan juga mungkin nanti kalau kita bekerja akan lebih banyak, seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya yang menjadi kunci berikutnya adalah bagaimana penerapan ini dievaluasi atau dilakukan peninjauan dan pemantauan secara kontinu. Oleh karena itu,
di aktivitas eh, produksi bersih ini, karena ini kegiatannya dilakukan oleh eh, apa namanya entitas perusahaan, maka semua semua stakeholder yang terlibat di sana harus terlibat di dalam suatu pemantauan dan evaluasi yang berjalan dalam sebuah sistem. Oleh karena itu kita secara periodik misalkan melakukan evaluasi eh, apakah 3 bulan sekali atau sebulan sekali dilakukan peninjauan ke lapangan. Apakah sistemnya sudah berjalan atau tidak. Kemudian kita mengisi checklist yang ada atau kesesuaian antara yang di lapangan dengan standar yang ada. Itu kita evaluasi seperti itu. Kalau standarnya memang perlu di-improve lagi, maka kita lakukan evaluasi terhadap standarnya. Ini terhadap pemantauan dan evaluasi. Ada juga ini yang menjadi kunci berikutnya adalah teknologi dan inovasi. Yang ini menjadi salah satu eh, hal yang menjadi improvement terhadap proses yang dilakukan di teknik produksi bersih itu. Kemudian berikutnya adalah kemitraan dan kolaborasi dengan semua tim ya, baik itu supplier, kemudian tim produksi yang melakukan proses produksi dan juga kemudian yang dengan customer juga. Dan yang paling penting ini adalah kepatuhan terhadap hukum, yaitu kita compliancy perusahaan kita itu terhadap eh, hukum yang mengenai lingkungan. Kita setiap saat diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengenai hal ini. Eh, kita juga mempunyai standar seperti standar ISO, baik yang berhubungan dengan quality, kemudian yang berhubungan dengan OHSAS, ke safety, ataupun yang berhubungan dengan environment. Mungkin ini faktor-faktor kunci yang bisa diterapkan di industri kita untuk penerapan produksi bersih tersebut. Ini yang terakhir, ini adalah aktivitas minimasi limbah. Ini karena apa? Yang dilakukan di minimasi limbah itu, sebaik-baiknya proses produksi itu, pasti ada saja limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, yang dilakukan di dalam proses produksi adalah yang paling penting kita bisa meminimasi limbah. Karena kalau untuk menghilangkan 100% itu tidak mungkin ya. Karena yang namanya proses A bereaksi dengan B jadi C, pasti ada ekses A dan B. Karena kesempurnaan reaksi A dan B itu menjadi C itu 100% itu mungkin akan sangat susah kalau dalam suatu proses reaksi kontinu atau batch di dalam industri. Karena di sana ada impurities, ada macam-macam komponen yang nanti itu bisa menghasilkan limbah. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah minimasi, yaitu dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam proses minimasi, yaitu dengan cara mengklasifikasikan limbah berdasarkan kelompoknya, sehingga apakah ini dapat diolah atau tidak, apakah ini bisa lanjut ke proses yang di treatment di endpoint wastewater treatment kita atau tidak. Kalau tidak, maka kita bekerja sama dengan jasa perusahaan pengolah limbah seperti perusahaan PPLI ya. Ada juga yang penyimpanan produk di tempat yang aman dan pengolahan yang mengurangi sifatnya beracun seperti itu. Ini kegiatan minimasi limbah. Nah, hierarki kegiatan minimalnya itu adalah seperti ini. Ada eliminasi limbah, itu yang limbah yang sudah dihasilkan, kemudian pengurangannya, ini yang paling terakhir sebetulnya eliminasi limbahnya itu. Kemudian ini minimasi limbah, mengurangi limbah yang terjadi, kemudian ini penggunaan kembali jika ada material dari limbah terus bisa digunakan.
Kemudian ini reuse atau recovery, ini penggunaan kembali atau mengambil sebagian dari limbah tersebut agar bisa digunakan. Kemudian pengolahan dan yang terakhir ini yang tidak bisa dilakukan lagi adalah ini pembuangan residu. Ini residu mau tidak mau kalau kita sudah tidak bisa mengolahnya lagi, maka ini dibuang ke tempat yang sesuai, tapi ini juga pembuangannya tidak serta-merta dibuang begitu saja. Ada semacam perusahaan penampung residunya, seperti itu. Nah, ini mungkin materi yang eh, disampaikan sore ini mungkin pembahasannya hampir sama, yaitu mengurangi ya di sini. Dan yang terakhir ini mungkin sebelum saya close, sampai di sini materinya ada yang ingin ditanyakan? Enggak cukup cukup. Oke, terakhir ini saya ingin tes ini soalnya hampir sama dengan yang tadi. Cuma kalau tadi kita ini ya silakan bagi untuk scan linknya ya share di silakan linknya